Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya membawa teman-teman semua ke salah satu tempat berjualan bolang-baling kalau di sini ya. Jadi tempat ini menurut saya adalah suatu kenangan ataupun penuh story ya. Karena di sini juga titik tempat awal saya itu mengenal yang namanya bolang-baling ini, atau kalau kita biasa menyebutnya roti goreng ya. Jadi di tempat inilah nanti saya memperkenalkan ya, pertama kali saya belajar tentang mengenal dagang roti goreng dan ataupun bolang-baling ya dari sini. Nah, jadi di belakang kita itu tempat berjualannya. Tapi ini sudah beberapa kali pindah titik. Jadi menurut Mas Imam yang sekarang di sini, jadi beberapa kali pindah titik seperti itu. Dan akhirnya saya sudah beberapa tahun saya tidak ke sini. Dan kebetulan pas pada pagi ini saya tinggal di sini. Saya juga tidak tahu kalau sudah dipindah di daerah sini, bergeser ke sini ya. Karena dulu waktu saya ikut di sini gitu kan, belajar di sini, waktu saya membantu sini dulu titiknya di sebelah sana kan. Dan ternyata kata Mas Imam sudah beberapa kali pindah di titik penjualan gitu. Nah, coba kita samperin dan seperti apa, apakah masih ada perbedaan seperti dulu, perkembangan seperti apa dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Karena saya di sini sudah lama sekali, karena kebetulan waktu zaman kuliah itu saya ngontrak di sebelah sini dengan teman-teman. Jadi ada gang samping saya pas ini. Nah, ini adalah gang ya. Nah, disinilah kita dulu pernah menjadikan satu kontrakan. Kita ngontrak rumah waktu zaman kuliah, dan di sini jadi base camp kita kebetulan. Nah, kemudian karena di situ ada penjual bolang-baling itu, nah akhirnya saya kenal dan ikut berdagang di situ. Dan sampai sekarang ilmu itu ternyata bermanfaat sekali, karena ketika kita terjatuh ataupun kita kita masih punya pengalaman ilmu dagang dan skill ya. Jadi kita bisa menggunakan ilmu itu, dan ternyata tidak ada ruginya teman ketika kita belajar, walaupun itu sebagai pedagang kaki lima. Jadi bagi teman-teman semua yang punya ilmu itu harusnya bangga, dan saya sendiri merasa bangga. Coba kalau saya dulu tidak belajar ini dan tidak diterima di pekerjaan seperti itu ya, walaupun mungkin diterima pekerjaan itu sangat berat kalau kita sudah mengenal usaha. Karena usaha ini menurut saya adalah hal yang paling positif bagi saya, bisa setidaknya mengembangkan potensi kita walaupun kita sebagai pedagang kaki lima. Dan yang paling pokok adalah kita itu bukan hanya memikirkan diri sendiri, bahkan adik-adik saya, teman-teman saya bisa saya berikan ilmu ini, kemudian dibukakan usaha dan bermanfaat bagi keluarga kan, seperti itu. Nah, oke, coba kita cek ya teman-teman, seperti apa kesibukannya saat ini ya. Nah, jadi lokasinya ini ya teman-teman, tepatnya di Jalan Nusa Indah kalau nggak salah dulu ya, di Condong Catur Utara, Pasar Condong Catur seperti itu. Nah, seperti ini sangat drastis berubahnya ya teman-teman. Dulu waktu zaman saya masih kuliah itu tidak seperti ini ya, tapi sekarang perubahannya drastis sekali. Bahkan kampus di sebelah sana ada kampus, dulu masih STIMIK ya, namanya STIMIK, sekarang sudah menjadi universitas. Dan rapat sekali di sini. Dulu ada warnet, saya sering ke sini warnet ini. Tapi ini jualannya dulu di sana, teman-teman. Itu yang ada mobil pick up itu di daerah situ. Nah, sekarang sudah bergeser ke sini. Dan coba kita tanya. Nah, ini sedang proses goreng ya, teman. Jadi disinilah titik awal saya belajar tentang usaha roti goreng dan cakwe. Jadi saya berbagi pada teman-teman semua untuk mengetahui bahwa segala proses itu adalah panjang ya, teman-teman. Jadi saya juga dulu bukan hanya sekali lintas, bukan tidak instan, tapi proses sangat panjang dan tidak langsung berhasil seperti sekarang kan. Oke, kita lihat proses goreng. Maaf Mas Imam ya mengganggu sebentar. Nah, ini masih goreng, dan ini kita lihat seperti ini kondisinya. Nah, tepat jalannya ya teman. Oke, ini kita sambil mandorin Mas Imam goreng ini. Ternyata sekarang tempatnya sudah pindah Mas ya, dari titik awal dulu ya? Iya, sudah pindah, berarti pindah 1, 2, 3, 4, 5 ini. 5 kali nih? Iya. Jadi selama saya itu belajar di sini kalau nggak salah tahun 2008 Mas dulu kan? 2008 nih, berarti itu sudah berapa tahun berarti ya? 15 tahun ya? 15 tahun ya, itu teman-teman. Saya tuh belajar di sini dulu 15 tahun.
Nah, kebetulan sekarang itu kan Mas Imam di sini kan. Kalau ini gimana Mas perkembangan sekarang usaha di sini Mas? Kalau sekarang sih masih ramean dulu. Setelah Ramean dulu ya? COVID, kan setelah COVID masih menurun. Oh berarti pengaruh COVID kemarin ya, Iya. seperti itu. Tapi kan artinya masih nggak turun-turun banget gitu ya? Enggak sih, karena turun banget memang karena pengaruh COVID. Terus apa ya? Jadi bikinnya agak berkurang. Oh mengurangi ya, mengurangi. Tapi dengar-dengar Mas Imam kan sudah punya cabang ini Mas? Sudah punya cabang Satu ya, berarti 2 ini sekarang yang jalan. Iya. Lumayan ya, artinya sudah 2 cabang. Nah kalau sekarang bikin sampai berapa kilo nih Mas? Kalau hari Minggu lumayan bikinnya. Meningkat sampai 25 kilo. 25 kilo, nah Ya. banyak sekali ya, 25 kilo. Itu cakwe sama bolang-baling ya? Gitu. Kalau boleh tahu bocoran Mas, Apa? kalau dari segitu tuh bisa mencapai omset berapa itu? Kalau 25 kilo itu? Kita harus 1 lebih. 1 juta lebih. Ya. Itu teman-teman. Nah, ini proses ini masih banyak. Tapi cakwenya udah habis masih ya. Masih. Jadi cakwe di bawah, roti goreng di atas. Nah, jadi di sinilah teman-teman ya. Saya cikal bakal pertama kali membuka usaha, tepatnya di utara Pasar Condong Catur, Jalan Nusa Indah ya ini Mas, kalau nggak salah ya. Jalan Nusa Indah. Jangan enggak. Benar, berarti saya masih ingat di sini Jalan Nusa Indah. Jadi, seperti ini. Jadi kesibukannya sekarang masih seperti ini. Dan saya juga merasa ada bangganya ya teman-teman. Walau kita sebagai pedagang kaki lima, tapi bangga karena kita punya skill. Ya mungkin orang lain nggak bisa. Nah, saya cerita sama Mas Imam karena Mas Imam juga latar belakangnya dulu bukan langsung jadi nganu ini. Jadi saya tahunya ya Mas Imam ya. Bukan langsung jadi pedagang kaki lima gini. Dulu kan di pabrikan Mas ya dulu. Iya, kalau di Jakarta. Di Jakarta. Nah, Mas Imam ini saya ketahuinya dulunya di pabrikan ya teman. Ini kita berbagi ilmu saja, mumpung Mas Imam ini orangnya enak buat ngobrol kan. Nah, perbedaan Mas kalau dulu waktu kerja sama sekarang itu gimana Mas? Kira-kira? Taruh masih goreng ya tuh masih karena ada yang beli ya. Nah, jadi kita lihat tuh kita di sini banyak yang beli. Ini pas hari Minggu ya, jadi rame ya teman. Nah antri. Jadi seperti ini ya teman. Kalau kondisi kita berdagang di Jogja itu memang harus harus sigap karena saya bilang beberapa kali pasaran di Jogja itu seperti itu kan. Tidak seperti kita yang berada di luar Jawa, terutama di kayak daerah Sumatera, di Kalimantan terutama seperti itu. Nah kalau Sumatera sendiri lebih mending ya, karena saya juga pernah membuka di Palembang pada saat itu seperti itu. Nah, ini. Jadi pembelinya ramai sekali ya teman. Oke, jadi bisa kita lihat sibukannya kalau dari sini. Kalau hari Minggu itu memang jalannya agak sedikit lengang gitu kan, karena memang tidak ada kesibukan kampus ataupun mahasiswa. Di sini kan area mahasiswa ya teman, area mahasiswa. Jadi kalau pas hari gini dia agak sedikit lengang ya. Tapi untuk konsumen, kalau untuk pelanggan bolang-baling ini, saya merasakan sendiri dulu waktu di sini. Waktu membantu ya dulu itu lumayan ya seperti itu. Nah ini lagi proses goreng, ini masih banyak juga dan mungkin memang rame-ramenya itu dari jam sini ya. Kalau kita sebelumnya pernah ngonten ke tempatnya Mas Imam seperti itu, Mas Imam, Bang Sam ya, kita bisa melihat ya memang rata-rata hampir begini ya teman-temannya. Rame seperti ini. Apalagi kalau di daerah sini ya teman, karena memang di selatan sana, arahnya ke selatan ya. Jadi memang pasar Condong Catur, jadi potensi sekali gitu kan. Walaupun sekarang tuh pedagang bolang-baling kalau di sini tuh sangat banyak sekali ya. Sekarang banyak ya Mas ya pedagang ya bolang-baling seperti itu. Karena udah banyak, makanya persaingannya sudah ketat. Jadi menjaga kualitas ya benar-benar. Ya. Kalau enggak gitu kita kalah saingan.
Beda dengan kita teman-teman. Kalau kita di Kalimantan itu masih dikatakan jarang-jarang mas itu kan. Jadi tapi tidak se apa ya, tidak se familiar sini. Artinya kalau di sini kan banyak orang udah kenal gitu loh mas. Udah kenal. Oh ini bolang-baling. Rasanya harus mengenal kan mas. Jadi kadang orang beli tuh isinya apa gitu kan. Itu yang yang nanya ada isinya enggak gitu. Oh, itulah kalau bedanya kalau di Kalimantan ya, karena mungkin makanan seperti ini kan belum begitu familiar ya. Dan konsumennya juga terbatas. Tapi untungnya kalau di Kalimantan itu kan dari segi potongan mas. Jadi pelanggan di sana itu tidak, artinya tidak bisa membanding-bandingkan dengan yang lain gitu. Jadi apapun bentuk punya kita terima gitu, nggak protes-protes. Iya. Karena belum banyak ya. Belum banyak ya. Dan dari harga, kemudian ya mungkin bisa nambahin sedikit. Kalau dibanding sini Ya. masih bisa bersaing gitu seperti itu. Jadi ini saya mau nanya sebentar tadi yang kepotong ya. Mas Imam selama jadi apa? Pernah menjadi karyawan kemudian sekarang usaha sendiri itu perbedaan gimana mas? Yang jelas enak juga karena usaha kan istilahnya kita tidak terikat, Iya. bisa mengatur waktu sendiri, dan punya banyak waktu luang Yang lebih panjang. yang lebih panjang ya. Oke. Yang jelas kalau usaha itu nggak ada tekanan. Iya benar sekali. Nah, jadi itu cerita dari Mas Imam ya teman-teman. Jadi kita mencari ya buat kita ya untuk memotivasi bahwa usaha itu walaupun kita menjadi pedagang kaki lima artinya tidak malu ya. Nah jadi itu ya teman-teman, saya menunjukkan tempat ini karena ini penuh kenangan buat saya dan mungkin bisa menjadi suatu referensi buat teman-teman semua. Bertepatan saya pas sekarang di Jogja, jadi sekalian mengekspos tempat ini. Jadi sekali lagi saya menceritakan pada teman-teman bahwa di sini harga itu masih 1000-an. Harga 1000 mas ya sekarang ya. Harga 1000. Jadi harga 1000 dan omset sudah saya katakan tadi, sudah kita bicara sudah diceritakan sama Mas Imam seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi itu saja sedikit cerita dari kita. Jadi kalau kita melihat seperti ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sebagai bahan referensi kita. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu menyupport channel ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya informasi kepada teman-teman semua bisa bermanfaat dan kita lancar dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.